Dari semua ciptaan, Tuhan secara unik membentuk manusia untuk memiliki relasi khusus dengan Dia. Itu sebabnya setan, malaikat yang memberontak melawan Allah, masuk ke Taman Eden untuk menipu Adam dan Hawa, agar meragukan firman Allah dan kasih-Nya. Adam dan Hawa mendengarkan muslihat setan dan melanggar perintah Allah. Didorong oleh rasa malu, bersalah, dan takut, Adam dan Hawa mencoba memecahkan masalah dosa mereka dengan daya mereka sendiri. Dalam kasih-Nya, Allah mengizinkan yang tidak bersalah mati untuk menutupi Adam dan Hawa. Ini merupakan ilustrasi mengejutkan tentang fakta bahwa akibat dari dosa adalah kematian. Meski mereka telah menolaknya, Allah berjanji bahwa suatu hari nanti Juru Selamat akan lahir yang akan menghancurkan kuasa setan atas mereka dan membebaskan mereka, memulihkan relasi yang rusak antara Allah dan manusia. Karena ketidaktaatan mereka, Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden dan memulai hidup di dalam dunia yang sekarang terikat dengan konsekuensi dosa mereka. Roma 5 ayat 12 mengatakan, dosa telah masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang dan maut masuk melalui dosa, begitu juga maut menyebar kepada semua orang karena semuanya telah berdosa. Karena dosa Adam dan Hawa, semua manusia di bumi dilahirkan berdosa, terpisah dari Allah. Namun Allah tetap merindukan suatu hubungan dengan semua orang. Allah menyediakan jalan sehingga mereka dapat mendekati Dia dan menjadi temannya. Sejak bagian awal Alkitab, kita mendapati kisah laki-laki dan perempuan yang memilih untuk berjalan bersama dengan Allah. Namun Allah tidak memaksakan dirinya terhadap siapapun. Setiap orang harus memilih bagi dirinya sendiri, apakah dia menginginkan relasi dengan Allah atau tidak. Dan sejak dari semula, ada orang yang memilih untuk menerima Dia, dan ada orang yang memilih untuk menolak Dia. Pilihan-pilihan yang mematahkan takdir kekekalan mereka. Ketika bumi dipenuhi manusia, Kejadian 4 dan 5 memberikan rincian tentang peradaban yang sangat maju di bidang pertanian, peternakan, pembangunan kota besar, pengembangan benda-benda besi, penempaan alat-alat, dan penemuan alat musik. Namun tragisnya, pada pasal 6, sebagian besar umat manusia memilih untuk berpaling dari Allah. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Namun Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela pada zamannya, dan Nuh berjalan dengan Allah. Nuh, seperti semua keturunan Adam dan Hawa, adalah orang berdosa yang dilahirkan terpisah dari Allah. Bedanya, Nuh memilih untuk mempercayai firman Allah. Dia memilih untuk berjalan dengan Allah. Dan karena Nuh percaya, ayat ini mengatakan bahwa dia dibenarkan. Semua dosanya diampuni. Dia diterima sepenuhnya oleh Allah. Allah menyatakan dia itu orang benar. Artinya dia tidak lagi diperlakukan sebagai orang berdosa, melainkan sebagai seorang teman. Betapa berbedanya dengan orang lain di sekeliling Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir.
Karena Allah itu kudus dan harus menghukum dosa, Dia berkata kepada Nuh bahwa Dia akan mendatangkan air bah yang akan menghancurkan seluruh kehidupan di muka bumi. Lalu Allah memberi instruksi mendetail kepada Nuh tentang cara membuat bahtera untuk menyelamatkan semua yang percaya dari penghakiman yang akan datang. Bahtera itu sepanjang 1,5 kali lapangan bola dan setinggi gedung 4 lantai. Bahtera itu merupakan desain kapal laut modern yang sempurna dengan kapasitas muatan lebih dari 630 kontainer pengiriman besar yang lebih dari cukup untuk menempatkan hewan-hewan yang Tuhan bawa kepada Nuh. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ibrani 11 ayat 7 menjelaskan bahwa Nuh membangun bahtera itu dengan iman. Iman bukanlah pengalaman mistis atau pemikiran positif. Iman adalah mempercayai bahwa sesuatu benar adanya, bahkan sekalipun Anda tidak melihatnya. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, dan sekalipun Nuh tidak dapat melihat air bah yang akan terjadi, Nuh membangun bahtera itu dengan meyakini bahwa apa yang Allah katakan itu benar. 2 Petrus 2 ayat 5 mengatakan bahwa Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Dia pasti telah memohon kepada orang-orang di sekitarnya, mendesak mereka untuk datang kepada Allah dengan iman dan dibenarkan serta diterima oleh Allah. Namun mereka menolak untuk percaya. Di seluruh dunia, hanya 8 orang yang memilih untuk mengikut Allah. Nuh, istrinya, dan ketiga anak laki-lakinya, Sem, Ham, dan Yafet, beserta istri-istri mereka. Seringkali, kita cenderung memutuskan hal yang kita percaya tentang apa yang benar dan salah berdasarkan pemikiran mayoritas orang-orang di sekitar kita. Namun bagaimana bila pemikiran mayoritas itu salah? Seluruh dunia dengan kejam telah mengusir Allah dari hidup mereka. Tetapi Nuh memilih untuk mengikut Allah, sekalipun hanya dia dan keluarganya. Akhirnya, bahtera itu selesai. Alkitab berfirman bahwa kemudian dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Mustahil untuk mengabaikan mujizat seluar biasa ini. Dalam belas kasih-Nya, Allah memberikan satu kesempatan terakhir kepada dunia untuk melihat realita air bah yang akan terjadi ini. Namun, mereka masih tidak mau percaya. Allah telah menunda penghakimannya selama 120 tahun. Tetapi sekarang, waktu untuk memilih telah berakhir. Akhir ayat 16 mengatakan bahwa setelah Nuh dan keluarganya aman di dalam bahtera itu, Allah sendiri yang menutup pintunya. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Bagi mereka yang menunda keputusan mereka, berpikir, jika benar-benar mulai hujan, saya akan masuk ke sana. Itu sudah terlambat. Pintu sudah tertutup. Dengan menunggu untuk percaya, mereka telah menolak kehidupan. Firman Allah telah benar-benar terjadi, dan dalam satu momen yang mengerikan, mereka menyadari bahwa mereka telah menolak kebenaran. Mereka telah berpaling dari Allah. Allah yang telah menyediakan satu cara agar mereka selamat, dan sekarang sudah terlambat. Namun semua orang di dalam bahtera itu aman. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi.
Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Semua gunung tinggi di bawah seluruh langit ditutupi. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Setelah 1 tahun lebih di dalam bahtera, Allah membuat air surut dan akhirnya bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari air bah itu. Dan ketika mereka meninggalkan bahtera, mereka tahu bahwa mereka tidak binasa dalam air bah bukan karena mereka tidak berdosa, melainkan karena mereka percaya kepada Allah dan dibenarkan. Sama seperti bahtera adalah satu-satunya jalan untuk diselamatkan dari penghakiman Allah, peristiwa ini menunjuk ke masa depan, ketika Allah dalam kasih-Nya akan menyediakan satu cara agar seluruh umat manusia diselamatkan. Setelah air bah itu, Kejadian 9 sampai dengan 11 mengatakan kepada kita bahwa Nuh masih hidup hingga 350 tahun kemudian. Saat Nuh masih hidup, dia dapat melihat anak-anaknya, Ham, Sem, dan Yafet, dan keturunannya mulai memenuhi bumi kembali. Mereka membangun kota, membentuk bangsa, dan membangun kerajaan. Semasa hidup Sem itulah, hanya 2 tahun setelah ayahnya Nuh meninggal, lahirlah salah satu pria paling terkenal sepanjang sejarah, Abraham. Kejadian 12 sampai 25 mencatat kisah kehidupan Abraham. Abram, sebagaimana dia semula dipanggil dalam Alkitab, adalah keturunan Sem. Dia juga seorang kaya dengan banyak hamba dan ternak. Dia sudah menikah, tetapi tidak memiliki anak sebab istrinya Sarai mandul. Dan dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Allah mulai menyingkapkan rancangan khususnya bagi Abram. Pertama, Allah berfirman bahwa Dia akan menuntun Abram ke suatu tempat yang akan menjadi miliknya dan milik keturunannya pada masa depan. Kedua, Allah akan melahirkan suatu bangsa yang besar melalui Abram. Dan ketiga dan paling penting, Allah berjanji, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji inilah yang menjadikan Abram sangat penting, sebab di dalam ayat ini, Allah sedang menyingkapkan rancangan keselamatannya. Anda bisa lihat, oleh karena dosa, semua orang berada di bawah kutub penghakiman. Namun dalam ayat ini, Allah sedang menjanjikan suatu berkat yang diperuntukkan bagi semua orang, dan berkat itu akan datang melalui Abram. Yang dimaksud adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Dia yang akan datang untuk membebaskan umat manusia dari kutub dosa dan maut. Dan Kejadian 12 ayat 3 adalah petunjuk pertama yang kita dapatkan dalam Alkitab, bahwa Sang Juru Selamat yang akan datang adalah keturunan Abram. Kejadian 12 ayat 4 sampai dengan 7 mengatakan bahwa Abram menahati Allah dan melakukan perjalanan sejauh 320 km ke tanah Kanaan. Pasal-pasal berikutnya mengatakan bahwa dia melewati masa kelaparan, mendirikan tendanya di berbagai tempat, dan bahkan berperang. Namun seiring tahun-tahun berlalu dan Abram dan Sarai semakin tua dan tetap tidak memiliki anak, situasi mereka nampak tak ada harapan. Mereka bertanya-tanya bagaimana setiap janji ini dapat tergenapi, sedangkan kami tidak memiliki anak. Akankah salah satu pelayan mereka harus menjadi pewaris mereka? Kejadian 15 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan datang kepada Abram dan berkata, "Anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya."
Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hal ini tampak mustahil bagi Abram yang tidak memiliki anak. Namun saat Allah mengulangi janjinya untuk memberikan seorang anak kepada Abram, ayat 6 mengatakan bahwa Abram percaya kepada Tuhan. Abram mendengar janji Allah dan beriman atasnya. Sebab iman adalah mempercayai bahwa sesuatu itu benar, bahkan sekalipun Anda tidak dapat melihatnya. Dan ketika Abram mempercayai Allah, akhir ayat 6 mengatakan bahwa Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada saat itu, Allah menyatakan Abram sebagai orang benar. Semua dosanya diampuni, dan dia diterima sepenuhnya oleh Allah. Namun apa yang telah dilakukan Abram? Dia tidak memberikan apapun kepada Allah. Dia tidak melakukan upacara keagamaan apapun. Dia tidak melakukan perbuatan baik apapun. Namun Tuhan berkata bahwa Abram adalah orang benar karena dia percaya akan janji Allah. Seiring tahun-tahun berlalu dan Sarah tetap tidak memiliki anak. Kejadian 16 memberitahu kita bahwa Sarai meyakinkan Abram untuk memiliki anak melalui Hagar, hamba Sarai orang Mesir. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Allah memang berkati Ismail dengan membangkitkan suatu bangsa dari keturunannya. Tetapi Ismail bukanlah anak yang Allah janjikan. Dalam Kejadian 17, saat Abram berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberitahu Abram bahwa secara ajaib, istrinya Sarai akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus mereka namai Ishak. Ishak akan menjadi anak yang dijanjikan itu. Pada hari yang sama, Allah menegaskan kembali janjinya kepada Abram dengan mengubah namanya menjadi Abraham, yang artinya bapa dari banyak orang. Dan Allah mengubah nama istrinya menjadi Sarah. Tahun itu pastilah menjadi tahun yang menyenangkan bagi Abraham. Dan betapa seringnya dia dan Sarai yang berusia 90 tahun tertawa bahagia selagi mereka menyaksikan perutnya membesar. Dan selagi mereka memimpikan hari ketika mereka menggendong anak laki-laki mereka dalam pelukan mereka. Anak mereka yang telah Allah berikan. Anak mereka yang melaluinya Sang Juru Selamat akan datang suatu hari kelak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Selagi Ishak kecil bertumbuh, Abraham pasti menikmati mengajarinya tentang merawat ternak, memperbaiki tenda-tenda mereka, dan mengawasi harta milik mereka. Terutama, Abraham mengajari Ishak tentang cara menyembah Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa salah satu cara para pengikut Allah menyembah Dia adalah dengan membangun mazbah. Di atas mazbah ini, mereka akan meletakkan seekor binatang, seringkali seekor anak domba. Umat Allah menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa dan bahwa hukuman atas dosa adalah maut. Anak domba itu kemudian dibunuh dan dibakar di hadapan Allah. Ini adalah ilustrasi sederhana dari seorang tak bersalah yang mati menggantikan mereka yang bersalah, mati agar mereka tetap dapat hidup. Ishak pasti punya banyak kenangan mempersembahkan kurban bersama bapaknya. Namun mereka berdua akan menghadapi suatu pengorbanan yang tidak akan pernah mereka berdua lupakan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria.
Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Allah memutuskan untuk menguji ketaatan Abraham dengan memintanya untuk mengorbankan Ishak. Bisakah Anda membayangkan betapa kagetnya Abraham mendengar hal ini? Dia telah menunggu selama 25 tahun untuk anak ini, dan sekarang Ishak harus mati. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu." Abraham menaati Tuhan. Dia dan Ishak pergi ke tanah Moria. Namun saat mereka tiba di sana, di kaki bukit, dia mengatakan sesuatu yang aneh kepada para hambanya. Dia berkata, "Kami akan kembali kepadamu. Bukankah ini semua akan berakhir dengan kematian Ishak?" Apa yang Abraham pikirkan? Ibrani 11 ayat 17-19 mengajak kita melihat apa yang ada di benak Abraham pada hari itu. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, "Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu." Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang. Allah telah berjanji bahwa suatu bangsa dan pada akhirnya Sang Juru Selamat itu sendiri akan datang melalui Ishak. Karena itu, Abraham percaya bahwa berdasarkan janji Allah dapat membangkitkan Ishak dari kematian dan mereka akan kembali bersama-sama. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Selagi Abraham dan Ishak terus mendaki Gunung Moria, Ishak membawa kayu yang di atasnya dia akan mati. Keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah dia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ dan disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kayu telah disiapkan untuk Ishak. Pisau dan api telah disiapkan untuk kematian Ishak. Namun pada saat terakhir menghadapi kematian yang pasti, Allah menyediakan penggantinya.
Pengganti adalah seseorang yang menggantikan orang lain. Dan pada hari itu, menghadapi kematian yang pasti, si domba jantan mati menggantikan Ishak, sehingga Ishak tetap dapat hidup. Sebagai pengingat kekal akan apa yang Tuhan perbuat, Abraham menamai tempat mereka sedang berdiri itu. Namun ayat 14 mengatakan, "Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan." Anda bisa lihat, Abraham sedang memikirkan tentang hari lain saat di hadapan kematian yang pasti, Allah akan kembali menyediakan pengganti. Dia yang akan mati, supaya orang lain dapat tetap hidup. Dan dia akan menjadi pengganti yang terakhir. Setiap orang punya pilihan untuk menaati atau menolak Allah. Nuh dan keluarganya memilih untuk mengikuti Allah, sementara yang lainnya menolak Dia, menjadi jahat, kejam, dan rusak. Karena Allah itu kudus dan dosa harus dihukum, Allah berfirman kepada Nuh bahwa Dia akan mengadakan penghakiman melalui air bah atas kejahatan mereka. Allah dalam kasih-Nya menyediakan satu cara agar selamat dari air bah. Semua orang yang percaya akan firman Tuhan masuk ke dalam bahtera. Semua orang yang menolak Dia menjadi binasa. Dengan cara yang sama, Allah harus menghukum dosa Anda. Namun Allah dengan kasih-Nya telah menyediakan satu cara agar Anda juga bisa selamat. Setelah peristiwa air bah, saat bumi mulai dipenuhi kembali, Allah memilih seseorang bernama Abraham untuk menjadi bapa sebuah bangsa. Melalui bangsa inilah Sang Juru Selamat suatu saat akan datang. Melalui Dia, semua orang di bumi akan diberkati. Itulah janji atas berkat bagi Anda. Dalam ujian ilahi, Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban. Namun sebelum Abraham menyembelih anaknya, Allah menyediakan pengganti untuk mati menggantikan dia. Seekor domba jantan mati supaya Ishak dapat hidup. Ishak adalah gambaran tentang Anda. Hari itu telah mengarah ke suatu peristiwa, yaitu hari saat Allah menyediakan seseorang untuk mati menggantikan Anda.